Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi tentang karakteristik kurikulum baru prototip untuk PAUD. Yang paling menonjol informasi yang saya berikan hari ini adalah pembahasan untuk guru. Bagaimana pembahasan kita secara lebih mendalam untuk karakteristik kurikulum baru daripada untuk PAUD ini. Mari kita teruskan. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Satu, pengembangan soft skills dan karakter untuk elemen-elemen dimensi-dimensi akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, kreativitas mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. Dua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Tiga, fleksibilitas. Bagi guru yang melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Inilah teman-teman karakteristik kurikulum prototip untuk satuan PAUD. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Satu-satu ini akan kita bahas secara lebih mendalam. Yang tadinya teman-teman ini hanya kulit-kulitnya di luar saja, sekarang kita bahas one by one di karakter kurikulum yang baru ini. Kita akan bahas. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Banyak metode pembelajaran yang dapat diterapkan bagi anak usia dini. Salah satunya melalui bermain. Belajar sambil bermain dapat menyenangkan dan menghibur bagi anak-anak. Bermain bagi anak-anak adalah kegiatan yang serius, tapi menyenangkan. Bermain adalah salah satu pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini. Dengan menggunakan strategi, metode, bahan, dan media yang menarik, permainan dapat diikuti anak secara menyenangkan. Pembelajaran pada anak usia dini dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode. Di antaranya, satu, bercerita, bernyanyi, berdarma wisata, bermain peran, peragaan atau demonstrasi, pemberian tugas, latihan. Nah, bercerita ini, nomor satu, bercerita. Bercerita ini adalah menceritakan atau membacakan yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Melalui cerita, daya imajinasi anak dapat ditingkatkan. Bercerita dapat disertai dengan gambar maupun bentuk lainnya. Cerita sebaiknya diberikan secara menarik dan membuka kesempatan bagi anak untuk bertanya dan memberikan tanggapan sesudah selesai cerita. Jadi teman-teman guru, ini salah satu metode-metode yang kita buat. Dia bukan sekedar cerita, tetapi untuk membangun
karakter daripada anak. Dia bukan sekedar cerita, tetapi anak tertarik pada cerita ini. Dia bukan sekedar cerita, tetapi mengandung nilai-nilai pendidikan. 2, bernyanyi. Bernyanyi adalah kegiatan dalam melakukan pesan-pesan yang mengandung unsur pendidikan. Dengan menyanyi, anak dapat terbawa kepada situasi emosional seperti sedih, gembira. Pokoknya bernyanyi itu juga dapat menumbuhkan rasa estetika. Berdharma wisata. Berdharma wisata itu adalah satu metode juga sambil bermain. Metode belajar sambil bermain. Kunjungan secara langsung ke objek-objek, tempat-tempat wisata yang sesuai dengan bahan kegiatan yang sedang dibahas di lingkungan kehidupan anak. Kegiatan ini dilakukan di luar ruangan, terutama untuk melihat, mendengar, merasakan, mengalami langsung berbagai peristiwa-peristiwa di tempat wisata itu. Bermain peran, silakan lanjutkan teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah tahu ini peragaan demonstrasi, pemberian tugas, dan latihan. Metode pembelajaran tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi yang terpenting adalah ketika bermain harus disesuaikan dengan minat dan bakat para anak-anak usia dini, para anak-anak kita. Sehingga tujuan pendidikan bagi anak-anak usia dini dapat tercapai secara maksimal. Penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Di sini perlu saya sampaikan informasi kepada teman-teman supaya guru lebih banyak wawasannya terhadap karakter daripada kurikulum yang baru ini. Bermain, belajar berbasis buku. Buku-buku ini dirancang, disusun oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbudristek. Jangan takut, buku ini sudah disiapkan oleh Kemdikbudristek. Buku bermain berbasis buku ini dirancang untuk mengakrabkan anak-anak dengan buku melalui kegiatan-kegiatan. Jadi guru harus tahu tentang pentingnya bermain dan pentingnya buku. Ibu dan bapak guru tentu memahami bahwa bermain merupakan bagian penting dalam proses belajar, mengajar, dan tumbuh kembang anak. Pada saat yang sama, buku merupakan bagian penting untuk berkembangnya kecakapan literasi anak. Jadi guru harus memahami bermain dengan buku. Harus memahami konsep ini, bagaimana bermain dengan buku. Harus tahu gurunya. Bagaimana memilih buku yang cocok terhadap lingkungan sekolah, lingkungan anak-anak, minat anak-anak. Guru sebagai pendamping anak bermain dengan buku. Jadi guru itu selalu mendampingi dalam bermain dengan buku-buku yang ada di sekolah. 2, guru harus tahu merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis buku. Antara lain, persiapannya sebelum membaca buku bagaimana, saat membaca buku bagaimana, setelah membaca buku apa tindak lanjutnya. Kegiatan lain di luar kelas yang berhubungan dengan buku harus tahu merancangnya. Kegiatan di kelas yang berkaitan dengan buku, guru harus tahu merancangnya dan melaksanakannya. Tip untuk guru dan orang tua. Di sini perlu saya jelaskan bahwa guru harus bekerja sama dengan orang tua dalam bermain belajar berbasis buku ini. Harus kerjasama. Bagaimana dia mau di rumah? Membaca seperti apa? Lihat-lihat gambar seperti apa? Dia di rumah diawasi, didampingi oleh orang tua. Asesmen dan capaian pembelajaran. Jadi Anda sebagai guru
Saudara sebagai guru harus bisa merancang asesmennya atas CP, capaian pembelajaran. 3, guru mempelajari beberapa contoh desain, konsep, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis buku. Harus mempelajari. Ini akan ada nanti diberikan oleh Kemdikbud. Jangan takut. Fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan sekolah. Jadi gini, anak-anak kita, anak PAUD itu harus disiapkan tugas sekolah, tugas satuan pendidikan PAUD adalah menyiapkan anak-anak kita itu sehingga mereka siap bersekolah di sekolah dasar. Fase pondasi ini lebih detail silakan teman-teman membuka referensi-referensi lain. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan Hari Besar dan perayaan tradisi lokal. Nah, ini sangat menarik teman-teman, istilah pembelajaran berbasis proyek dengan profil pelajar Pancasila. Guru perlu mengetahui dan memahami proyek profil pelajar Pancasila itu. Kalau Anda tidak mengetahui ini, akan kesulitan. Saya sudah buat di channel saya ini tentang bagaimana cara merakit, cara membuat contoh pembelajaran berbasis proyek untuk anak PAUD. Silakan Anda buka di channel saya ini. Ini sudah saya buat ini. Bagaimana profil pelajar Pancasila sudah ada di channel saya ini. Pokoknya tentang pembelajaran berbasis proyek untuk anak kita PAUD di channel saya ini sudah lengkap. Silakan dibuka, silakan belajar di channel ini. Baru keputusan Mendikbudristek nomor 958/P/2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Ini sudah dikeluarkan oleh Menteri. Inilah dasar daripada Badan Pusbuk untuk menerbitkan buku-buku. Nah, pembelajaran berbasis proyek pelajar Pancasila ini menyajikan pembelajaran dengan pendekatan yang dinamis. Dialogis. Artinya dinamis dan dialogis terjadi komunikasi dua arah antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa sangat dinamis. Sejak membuat perencanaan, anak sudah dilibatkan untuk menentukan proyek. Guru berperan memantik ide. Artinya memantik ini memberikan pemicu, memberikan pancingan ide, dan mendampingi selama proses pembelajaran. Jadi guru tidak bisa melepas anak-anak kita itu dalam proyek yang dilakukan oleh guru. Guru tidak memaksakan kehendaknya. Anak ditempatkan sebagai pribadi yang berdaya dan mempunyai kemauan yang kuat. Kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran berbasis proyek ini memanfaatkan alam semesta dan berbagai sumber belajar, supaya anak dapat menghargai ciptaan Tuhan. Anak terkoneksi dengan dirinya sendiri, orang tua, teman, dan alam semesta. Ini perlu sekali diawasi oleh teman-teman. Pastikanlah bahwa anak itu terkoneksi dengan dirinya sendiri, terkoneksi dengan orang tua, dengan temannya, dan alam semesta, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis untuk kita itu. Kegiatan proyek yang dicontohkan memang masih dalam tahapan menyambut perayaan Hari Besar Nasional, keagamaan maupun tradisi budaya setempat. Akan tetapi pendekatan proyek ini sebenarnya juga dapat dikemas rancangan pembelajaran. Guru harus mengetahui dan memahami tentang profil pelajar Pancasila dan apa hubungannya dengan capaian pembelajaran. Untuk mewujudkan dimensi profil pelajar yang mandiri, kebinekaan global, bergotong royong,
Guru dapat mengembangkan melalui desain pembelajaran di mana anak dapat mengenal identitas dirinya, budayanya, dan mengenal apa itu Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Anda seorang guru harus bisa mengetahui ini. Di channel saya ini sudah ada saya buat di situ profil pelajar Pancasila dan apa hubungannya terhadap capaian pembelajaran. Sudah ada di channel saya, silakan buka. Kemdikbud menetapkan tema-tema proyek yang perlu diterapkan pada satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Tema-tema tersebut: 1. Aku sayang bumi. 2. Aku cinta Indonesia. 3. Bermain dan bekerja sama. Dan 4. Imajinasiku. Kegiatan proyek sesuai tema besar yang telah ditentukan dan dilaksanakan dalam rangka perayaan tradisi budaya lokal dan momen-momen tertentu, misalnya perayaan Hari Bumi, Hari Ibu, Hari Ayah, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kebangkitan Nasional, ulang tahun sekolah, dan perayaan tradisi budaya lokal seperti Sekaten, Saparan, Galungan, Kuningan, dan sebagainya. Teman-teman guru, jangan takut. Penerapan kurikulum prototip didukung melalui penyediaan buku teks serta pelatihan dan pendampingan bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Jangan takut. Anda didampingi, Anda dilatih. Jadi berbahagialah Anda jika Anda melakukan kurikulum yang baru ini. Jangan takut, ajukanlah supaya kalian melakukan kurikulum yang baru ini. Ketika Anda mengajukan, maka Anda harus dilatih. Anda didampingi oleh orang-orang yang profesional. Anda mau maju? Silakan lakukan. Jangan takut. Semua yang profesional mendukung saudara-saudara. Demikian informasi ini, sampai ketemu kembali di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya agar Anda mendapat notifikasi dari kami tentang informasi terkini dari channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.